Hai semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini aku pengen membahas tentang persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025. Di video kali ini aku akan membahas untuk tes bahasa Inggris, tes online tahap 2. Ini adalah video reading comprehension part ke-9 dan di sini aku akan diskusi bareng teman-teman untuk latihan reading comprehension dengan artikel yang panjang sesuai dengan tes yang ada di tahun lalu. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti explore aja semua informasi seputar rekrutmen bersama BUMN tahun 2025, khususnya untuk tes online tahap 2, Bahasa Inggris dan Learning Agility melalui playlist. Cari aja di channelku playlist yang judulnya BUMN, FHCI BUMN, Magenta BUMN. Untuk video-video latihannya, aku urutin dari paling atas, teman-teman tinggal urutin aja dari atas ke bawah. Nanti teman-teman bisa tinggalkan komentar untuk menandai video mana yang sudah dipelajari, karena aku masih upload terus-menerus video dalam jumlah banyak. Bagi teman-teman semua yang terbuka untuk kesempatan kerja nggak cuma di BUMN, teman-teman bisa cek juga di bagian pos. Di sini aku update informasi lowongan pekerjaan secara berkala yang aku peroleh dari teman-teman rekruter seluruh Indonesia ya lokernya ya. Jadi dan ini udah aku kurasi semuanya, bisa dipastikan lokernya asli. Nanti teman-teman tinggal apply aja yang diinginkan sesuai dengan metodenya masing-masing. Dan sesekali juga ada job fair nih teman-teman yang bisa didatengin. Oke, yuk kita langsung latihan soal aja teman-teman buat belajar bareng. Teman-teman di sana silahkan siapkan ballpoint atau kertas gitu ya. Kemudian teman-teman coba play videoku. Nanti kalau lihat soal di pause dulu sebentar dan coba tentukan jawabannya. Nanti setelah itu, setelah di pause, di play lagi, kita cocokkan kuncinya. Nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi boleh tuliskan di kolom komentar. Barangkali mau ada koreksi juga dari teman-teman kalau ada soal atau kunci jawabanku yang salah. Oke, masuk ya ke latihan soalnya. Silakan teman-teman pause dulu videonya dan tentukan jawaban dari pertanyaan pertama ini. Silakan. Oke, untuk latihan soal nomor satu ini jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. What is the main idea of the passage? Ini jawabannya adalah yang C, an overview of equity investing. Kita tahu dari mana? Teman-teman kalau ada artikel panjang, nggak usah dibaca dulu, tapi lari dulu ke soalnya. Setelah lari ke soalnya, teman-teman lihat-lihat dulu pilihannya. Setelah itu teman-teman bisa nyari ke artikelnya. Nah, kalau paragrafnya itu ada banyak, teman-teman fokus lihat dulu di paragraf pertama dan paragraf terakhir kayak gitu. Dari sini kita tahu bahwa fokusnya itu ke equity investing gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C di antara pilihan yang ada. Equity investing itu apa teman-teman? Investasi ya, investasi saham ya teman-teman ya. Lanjut ya. Ini sekarang topiknya ke finance. Di video part ke berapa ya? 4 ya teman-teman ya. Part keempat itu kan akan ada video panjang lagi. Setelah itu part 5, 6, 7, 8 video pendek. Artikel pendek ini part 9 panjang lagi gitu. Ini adalah topik yang keluar di tahun lalu yang berkaitan dengan finance. Nanti aku akan kasih latihan soal lagi ya, teman-teman ya, yang berkaitan dengan topik ini biar teman-teman familiar dengan kosakata topik bahasa Inggris tentang ini. Lanjut ya, teman-teman ya. Latihan soal yang nomor 2 masih di artikel yang sama. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, untuk latihan soal yang kedua, jawabannya adalah apa itu arti dari dividen, teman-teman? Kita tahu ya, di sini berkaitan dengan apa, teman-teman? Nah, profit ya, teman-teman ya. Profit yang dibagikan gitu ya, teman-teman ya. Keuntungan perusahaan gitu. Nah, dari pilihan yang ada, mana nih yang benar nih, teman-teman di sini? Nah, di sini. Ya, gitu ya. Porsi yang dibagikan itu, porsi keuntungan dibagikan kepada pemegang sahamnya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke latihan soal yang nomor 3. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke teman-teman, untuk latihan soal yang nomor 3 ini jawabannya adalah yang apa itu tuh? Fluctuate. Ingat ya teman-teman ya,
Kalau ada yang nanya sinonim, antonim yang berkaitan dengan suatu kata, jangan hanya melihat arti kata itu sesuai dengan kamus bahasa Inggris, tapi lihat kata itu di artikelnya. Barangkali arti yang diminta itu bukan arti fix, tapi pendekatan arti gitu ya teman-teman ya. Jawabannya adalah jawabannya adalah change, berubah. Namanya fluktuatif itu kan naik turun kayak gitu ya. Tapi di sini sinonim yang ada tuh ya change, berubah, ubah gitu ya atau berubah gitu ya. Lanjut ke latihan soal nomor 4, silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, nomor 4 ini yang berkaitan dengan preference stock. Nah, teman-teman kalau menemukan soal yang kayak mana yang benar dari ini gitu, mana yang tidak benar dari ini yang dimaksud kata atau frasa itu, teman-teman langsung cari di artikelnya. Begitu nemu kata itu, teman-teman baca kalimat sebelum dan sesudahnya sambil dicocokkan dengan pilihan. Nah, saham preferen ini apa teman-teman? Jawabannya ada di paragraf kedua gitu. Di sini kita tahu ya teman-teman ya. Nah, gitu. Di sini informasinya adalah ini kan ada stakeholdernya. Tapi kalau saham preferen dari sini kita bisa tahu bahwa apa nih teman-teman? It comes with fixed dividend but not no voting rights kayak gitu. Jadi dia enjoy fixed dividend ini ya, dividen ini ya, teman-teman ya. Itu. Do not have voting rights but enjoy fixed dividend. Kayak gitu. Jadi yang yang dimaksud di sini adalah itu ya, teman-teman ya. Lebih ke yang D. Lanjut. Latihan soal nomor 5, silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Artikel ini kira-kira judulnya apa, teman-teman? Balik lagi kalau ngomongin judul sama kayak menentukan topik utamanya tadi ya. Lihat paragraf pertama dan terakhir, kemudian lihat isinya. Apakah itu mendalam atau meluas atau gimana? Ya, jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Understanding equity investing gitu. The history of mutual fund. Nggak ngomongin history karena dia nggak ngomongin chronological dari waktu gitu ya. Corporate tax juga bukan, structure of government bond juga bukan gitu. Jadi adalah memahami dari investasi saham itu sendiri ya, teman-teman ya. Equity investing. Lanjut ke latihan soal nomor 6, silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, nomor 6 jawabannya adalah yang C. Pada saat ada soal yang menanya it may be inferred that teman-teman diminta untuk menyimpulkan sesuatu, maka teman-teman lari dulu ke kata kuncinya yang ditanya apa? Diversifikasi. Cari kata kunci diversifikasi. Oh, ada di sini. Kayak gitu. Jadi di sini kita tahu apa kalimat selanjutnya. Nah, ini ya. Investor can reduce uh, their exposure to any single company's performance. Jadi investor dapat mengurangi their exposure. Exposure di sini lebih kayak ke kerugian gitu. Kerugian yang ditimbulkan oleh performa satu perusahaan. Makanya ditaruhnya di banyak perusahaan atau yang disebut sebagai diversifikasi. Sehingga diversifikasi itu bisa disimpulkan itu apa? Itu digunakan untuk membantu mengurangi resiko dengan spreading investment, dengan menyebar investasinya tadi. Kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan ditanya disuruh nyimpulin. Cari dulu kata kuncinya, langsung dibaca di paragraf itu atau kalimat sebelum dan sesudahnya. Lanjut ya. Masuk latihan soal nomor 7, silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, untuk latihan soal nomor 7, jawabannya adalah yang A ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada soal, it is implied that equity investment. Nah, kenapa nih? Kayak gitu. Dibaca dari pilihannya. Nah, kita tahu dari paragraf ketiga di sini bahwa ada kalimat gini ya.
Walaupun equity, maksudnya tuh investasi saham ini ya, dapat menghasilkan high return over the long term, walaupun investasi saham itu dapat menghasilkan keuntungan yang besar untuk jangka panjang, gitu. They are also subject to market volatility. Mereka juga rentan terhadap kondisi pasar. Maksudnya kondisi pasar tuh ya yang fluktuatif tadi, naik turun gitu. Tapi karena kalimat awalnya adalah walaupun saham itu dapat menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang, dia rentan terhadap ini loh. Maksudnya rentan terhadap ini tuh ya jangka pendeknya gitu loh, teman-teman. Paham nggak? Itu yang disebut sebagai implikasinya. Sehingga dari simpulan yang ada, yang paling benar adalah yang A. Can lead to losses in the short term. Because of apa? Because of itu volatility, market volatility gitu. Coba deh dirasain ya teman-teman. Kalau misalkan video ini kecepatan, boleh di pause atau mundur beberapa menit boleh. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke latihan soal nomor 8. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, untuk soal nomor 8, jawabannya adalah yang di mana nih teman-teman bisa menemukan artikel ini? Ya, jelas dong pilihannya yang C. Pasti di buku bacaan keuangan, pasti di finance textbook gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Latihan soal nomor 9. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Kalau tadi yang ditanya yang true, yang benar, atau implikasinya, nah, atau kesimpulannya, kalau yang ini yang nggak benar. Apa jawabannya? Jawabannya adalah yang, ya jawabannya adalah yang A. Jelas ya. Equity investing is free from any risk. Jelas salah. Itu langsung dibantah di kalimat pertama paragraf ketiga. Investing in equities carries both risk and rewards. Gitu. Jadi ibaratnya kalau teman-teman investasi saham tuh pasti ada resiko dan keuntungan. Misalnya resiko tuh ya mungkin jatuh, mungkin rugi, loss gitu ya. Tapi mungkin juga untung. Gitu. Maka jelas pilihan yang A itu salah otomatis. Bukan yang tidak ada resiko sama sekali gitu ya. Lanjut teman-teman. Kita masuk ke latihan soal selanjutnya nomor 10. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, latihan soal nomor 10 jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang C. ETFs provide diversified equity exposure itu ya. Kita tahu di sini ya. Dia udah nyebut nih teman-teman gitu ya. Investor can buy shares directly through mutual fund, index fund atau exchange traded fund atau ETF itu. Nah, dengan menyebut tiga poin ini, dia ngomong this investment vehicles ini ya, metode-metode ini offer exposure to a variety of stock with lower transaction cost and greater convenience gitu. Di sini kita tahu karena ada kalimat apa nih loh? Exposure ini offer exposure to a variety of stocks, variety itu, varietas itu bermacam-macam saham kayak gitu. Nah, a variety of stock bisa di sinonimnya apa? Diversified gitu. Ya, itu kan sama aja teman-teman. Jawabannya berarti adalah yang C. Kalau pilihan yang lain jelas enggak. Oke ya, lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan teman-teman boleh pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, di sini jawabannya adalah yang, jawabannya adalah yang B, akses. Exposure yang di sini gitu. Kalau tadi kita bahas exposure itu adalah kerugian. Tapi di sini over exposure di konteks ini gitu ya. Exposure to a variety of stocks. Exposure di sini lebih kayak ke akses gitu ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi menawarkan akses ke berbagai macam saham. Bahasanya kan gitu. Ya. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Latihan soal nomor 12. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Itu pembahasannya ini aku lupa aku hapus nih. Ada pembahasan nih. Dividen saham tidak bisa dijamin. Lupa aku hapus lagi nih.
Oke, nomor 12 jawabannya adalah udah ada klub pembahasan ya. Ya, nomor 12 jawabannya adalah ya jawabannya adalah yang D ya. It guarantees uh, dividend ini ya, dividen ini. Jelas salah ya teman-teman ya, gitu. Which is not true gitu. Nggak ada teman-teman kayak gitu. Common stock kalau kita ngomongin saham yang umum itu nggak ada jaminan dividen itu yang ada karena di sini ada kalimatnya nih teman-teman ya dari sini nih. Nah ini common stock ini ya, sorry aku salah nyoret. Nah dari common ini dari common sampai paling akhir nih sampai yang hijau-hijau aja nih. Nah segini aja. Ini kan ada however dividends are not guaranteed gitu. Ya jelas itu yang bertentangan gitu. Kalau dia ngomongnya it guarantees dividends jelas salah. Lanjut ya ke latihan soal nomor 13. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Which of the following is true about long-term equity investing? Ingat, kalau ada which is true, which is not true, maka teman-teman cari dulu istilah kata yang dimaksud. Long-term equity investing, cari di artikel. Udah ketemu jawabannya, teman-teman? Jawabannya adalah yang, ya jawabannya adalah yang C. Gitu. Di mana ini kita tahu C? Sebenarnya ada di satu paragraf semua nih, paragraf akhir. Tapi kalimatnya ada di kalimat terakhirnya juga. Gitu. Ya. Success in equity investing requires knowledge, patience, and willingness to tolerate risk. Gitu. Itu sesuai dengan yang C, teman-teman. Gitu ya. Knowledge, terus kesabaran, gitu. Dan risk tolerance. Jadi kayak kalau teman-teman itu pengen untung besar tapi nggak bisa terima kemungkinan rugi besar ya jangan gitu. Saham itu hanya untuk investor yang tipenya profilnya high risk high return kayak gitu ya teman-teman ya. Lanjut ya ke latihan soal nomor 14. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, nomor 14 jawabannya adalah yang ya jawabannya adalah A itu vary atau bervariasi. Ingat yang ditanya sinonim. Silahkan teman-teman pause agak lama nggak apa-apa biar pilihan yang lain teman-teman tahu artinya juga. Aku taruh di sebelahnya. Gitu ya. Gitu. Fluktuatif naik turun gitu jelas gitu. Jawabannya adalah yang A. Lanjut. Latihan soal nomor 15, silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Oke, nomor 15 jawabannya adalah yang ya D ya, penalties gitu. Gitu. Kalau ada punishment ya punishment, tapi kan ini lebih ke penalties gitu ya yang paling ini. Profit, benefit, returns itu bisa dibilang sebagai sinonimnya atau pendekatan arti yang sama gitu ya. Tapi di sini kerugian gitu atau hukuman itu adalah yang D. Lanjut latihan soal nomor 16, silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Sinonim dari undervalued. Oke, nomor 16 jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang A, cheap atau murah. Oke, undervalued. Lanjut ya, teman-teman ya. Silahkan pause videonya. Ingat, jangan salah. Ini yang ditanya antonim, bukan sinonim. Oke, teman-teman, jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang B itu ya. Deceptive itu menipu atau tidak jujur. Kalau transparan itu kan jujur, terlihat jelas, clear gitu kan, nggak ada yang tutup-tutupi. Jawabannya adalah yang B. Lanjut, teman-teman. Latihan soal nomor 18. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Nah, ini coba dirasakan. Sinonim suatu kata ini. Ingat ya, jangan hanya melihat kata itu sesuai dengan artinya, sesuai di kamus. Vehicle, kendaraan. Oh, berarti mobil gitu misal. Jangan ya, tapi lihat konteks yang ada di artikelnya. Jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya adalah yang
Ya, jawabannya adalah C, metode ya, teman-teman ya. Itu sarana atau metode untuk melakukan investasi. Tadi ada tiga kan, ini sama yang ETFs tadi. Itu. Jawabannya adalah yang C. Lanjut. Latihan soal nomor 19. Silahkan tentukan antonim dari long term. Gampang ya teman-teman ya. Nomor 19 jawabannya adalah yang A, short term, yang pendek. Lanjut ke latihan soal selanjutnya, nomor 20. Silahkan pause videonya dan tentukan jawabannya. Kalau tadi antonim dari transparansi, sekarang sinonim dari transparansi apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D, clarity atau kejelasan. Oke, teman-teman. Dan itu adalah akhir dari latihan soal reading comprehension dengan tema keuangan pada video kali ini. Kalau teman-teman belum puas untuk kerjain soal barusan, tolong teman-teman di sana screenshot apa yang bakal aku tampilin atau cari handphone di foto ya, teman-teman ya. Oke, silahkan teman-teman. Ini aku tampilin lagi soalnya dengan terjemahan bahasa Indonesia. Sorry nanti kalau ada terjemahan yang salah ya, gitu. Harusnya sih bener ya. Silahkan di screenshot atau di foto. Kemudian teman-teman tonton ulang dari awal. Sambil kalau bingung artinya, teman-teman sambil lihat yang ada di sini. Coba dikerjakan ulang tanpa mengintip kuncinya tentunya ya, teman-teman ya. Oke, sudah teman-teman, sudah di capture. Oke ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Sementara itu dulu dari aku, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, pengen diskusi, ada koreksi, tuliskan di kolom komentar. Mungkin setelah video ini aku akan coba lanjut untuk reading comprehension kayak biasanya. Ada artikel panjang, nanti aku akan coba dengan artikel-artikel pendek buat teman-teman lu terbiasa. Nanti kalau teman-teman lihat videoku yang artikel pendek, dirasain ya. Misalkan ini tuh paragraf itu sektor apa? Kenapa? Karena sektor yang aku keluarin di latihan soal videoku itu keluar di sektornya ya. Aku nggak mau ngomongin kalimatnya ya. Itu keluar di tahun lalu. Kayak gitu. Jadi aku nggak bakalan bikin topik di luar topik yang aku pernah keluar atau yang teman-teman yang pernah ikut tesnya. Gitu. Alhamdulillah aku tahun lalu ikut 2024. Artikelnya panjang, panjang gitu. Terus ada beberapa topik yang nanti di selang-seling gitu. Jadi artikel tadi udah keluar, ganti ini muncul lagi kayak gitu. Nantilah sambil jalan nanti teman-teman paham kok gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.